Assalamualaikum Assalamualaikum semua. semua. Oke. Nah, hari ini Bindo kedatangan alumni Bindo nih teman-teman. Nah, bagaimana tentang kakaknya, bagaimana tentang kedinasannya? Yuk kita perkenalan. Oke, langsung Kak. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Saputra, asal alumni SMA Negeri 52 Jakarta. Saya sekarang bekerja di Kemenkumham di bagian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke, jadi namanya Kak Sandi teman-teman. Nah, ini dari asalnya SMA 52 Jakarta, kemudian sekarang penempatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kak Sandi waktu dulu ikut les di Bindo, betul? Siap, betul Kak. Betul. Nah, yang diingat saat les di Bindo itu apa aja? Kalau yang diingat waktu les di Bindo, jelas itu cara Kak Dika nyampein materinya ya, simpel dan gak ribet, jadi gampang dimengerti. Oke, jadi itu yang diingat Kak Sandi pada saat les, cara penyampaian materinya. Gitu Kak Sandi ya? Siap, benar Kak. Oke. Les di Bindo waktu itu tahun 2018 sampai 2019 awal. Oke, 2018 2019. Dan ini Kak Sandi lolos CPNS di Kemenkumham 2019-2020. Artinya angkatan corona gitu ya Kak Sandi ya? Siap, betul Kak. Nah, jadi Kak Sandi ini teman-teman lolos di Kemenkumham. Di pertama tesnya SKD-nya 2019, betul ya Kak Sandi ya? Siap betul Kak. Kemudian SKB-nya di 2020, betul? Siap, betul. Nah, jadi walaupun pandemi tidak menurunkan semangat Kak Sandi untuk belajar, kemudian mempersiapkan SKB-nya sehingga lolos. Amin ya Kak Sandi ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, terus ada informasi juga nih teman-teman. Kak Sandi pas waktu tes, itu artinya kan saat itu lulusan SMA, betul ya? Siap, betul Kak. Nah, itu tes juga di sekolah kedinasan, betul? Betul. Nah, waktu itu daftarnya STIP atau Poltekim? Siap, izin Kak. Jadi pertama itu Poltekim dulu, terus CPNS. Nah, setelah CPNS itu kan berlangsung kena skip dulu kan karena pandemi, dan di pertengahan tahun itu ternyata buka kedinasan, sekolah kedinasan buka lagi. Jadi Sandi daftar di STIP tuh, nyoba buat istilahnya ngelebarin sayap aja gitu Kak. Oh ya, membuka peluang. Jadi di tahun 2020 tes sekolah kedinasan STIP. Siap, betul Kak. Oke teman-teman, jadi Kak Sandi ini selain lolos di CPNS Kemenkumham, Kak Sandi juga lolos untuk SKD STIP. Jadi di tahun 2020 itu lolos di STIP, lolos juga di CPNS Kemenkumham. Betul ya Kak Sandi ya? Siap, betul Kak. Ya, jadi lolos di passing grade SKD STIP, kemudian karena nggak bisa jalanin dua-duanya, harus pilih salah satu, nah dilanjutkan untuk yang CPNS Kemenkumhamnya. Kebetulan ini udah tahap SKB gitu ya Kak Sandi ya? Siap, betul. Jadi tinggal langsung satu tahap. Nah, gimana nanti SKB-nya ya? Kita harus tahu dulu persyaratan pendaftarannya. Nah, persyaratan pendaftaran untuk Kemenkumham apa aja? Siap, untuk persyaratan pendaftarannya itu seperti kedinasan pada umumnya, kayak pemberkasan di awal, administrasi, terus juga untuk persyaratan khususnya tinggi badan. Dan untuk tahun ini info terbarunya, persyaratan tinggi badan untuk Kemenkumham naik, untuk pria 165 cm dan wanita jadi 160 cm. Oke. Jadi ada kenaikan dari tahun sebelumnya Kak Sandi. Kak Sandi waktu dulu untuk tinggi badan minimal 160 ya? Siap, 160 Kak. 160. Sekarang yang terbaru di 2021 itu 165 cm teman-teman. Untuk yang cowok, untuk yang cewek atau wanita itu di 160 cm. Betul ya Kak Sandi ya? Siap, betul Kak. Teman-teman juga harus tetap untuk melihat informasi terbaru ya, persyaratan khususnya untuk teman-teman yang daftar di 2022 atau seterusnya. Tetap cek website terbarunya untuk informasi lebih lengkap dan terbarunya. Gitu ya Kak Sandi ya? Siap, betul Kak. Oke, untuk tinggi badan. Untuk keahlian sertifikat keahlian, ada nggak pas waktu registrasi awal? Harus ini, harus itu pas waktu ditanya Sandi? Siap, untuk sertifikat keahlian itu di awal nggak ada Kak untuk
sertifikat keterampilan khususnya. Nah, jadi pas waktu di awal nggak ada untuk keahlian. Tapi jika teman-teman memiliki keahlian, ini boleh dibawa gitu ya Kak Sandi ya, pada saat tahap terakhir. Siap, pas jadi tahap wawancara itu bisa dibawa untuk jadi nilai plus pengujinya. Oke, jadi apabila teman-teman punya sertifikat keahlian, contoh bela diri, kemudian habis itu komputer, atau misalnya renang, nah itu bisa dibawa pada saat wawancara untuk menambah poin teman-teman. Gitu ya Kak Sandi ya? Siap, betul Kak. Oke. Nah, tes CPNS itu ada 2 tahap. Betul ya, Sandi ya? Ada SKD, ada SKB. Siap, betul Kak. Oke. SKD itu ada wawasan kebangsaan, gitu ya. Siap, Habis itu sama seperti. tes intelijensia umum, sama tes karakteristik pribadi. Betul ya, Sandi ya? Siap, betul Kak. Oke. Di SKD ini yang diajarkan di Bindo banyak yang keluar nggak, Sandi? Untuk SKD-nya itu jelas banyak banget sih Kak yang keluar. Oke. Untuk materi-materi TIU-nya sendiri, TWK Oke. juga di buku Bindo itu udah cukup lengkap menurut Sandi dijelasin. Oke. Nah, jadi di Bindo ada modul. Nah, ini relate atau nyambung lah dengan soal-soal yang ada yang sekarang gitu kan dia. Nah, Siap, betul Kak. waktu itu Kak Sandi tes ada barisan dan deret, betul ya? Siap, betul Kak. Nah, ini diajarkan juga di Bindo. Terus habis itu ada logika gambar atau figural yang diputar rotasi gitu kan dia. Betul Kak. Tuh. Terus juga ada soal-soal cerita, soal hitungan, gitu kan dia. Betul Kak. Tuh, itu TIU. Kemudian wawasan kebangsaan juga diajarin UUD 45, Pancasila, gitu kan Andi. Betul Kak. Dan pada saat tes pun keluar juga Pancasila sama UUD 45 itu, gitu kan Andi ya. Siap Kak. Iya, lolos SKD, kemudian lanjut ke tahap berikutnya yaitu SKB. Nah, SKB CPNS Kemenkumham apa aja sih? Oke, apa aja Kak Sandi? Siap, untuk SKB Kemenkumham ini ada 2 tahap di Samapta dan wawancara. Untuk Samaptanya terdiri dari pull up, push up, sit up, shuttle run, dan lari 12 menit. Oke. Untuk wawancaranya ada wawancara sendiri dan juga keterampilan, pengamatan keterampilan. Oke, jadi ada 2 kategori teman-teman, ada samapta atau tes fisik dan satunya adalah wawancara, gitu kan dia. Ya, betul Kak. Nah, tadi tes fisiknya teman-teman harus latihan dari sekarang, itu ada lari 12 menit, kemudian ada shuttle run, lari angka 8, ada push up, sit up, yang terakhir adalah pull up, gitu kan dia. Siap. Oke, nah Pak Sandi, ini awalnya untuk pull up belum bisa teman-teman, ya. Tapi karena latihan, terus mencari ide, akhirnya ketemu. Ya sampai gimana Kak Sandi? Boleh ceritakan? Sampai-sampai bikin alat pull up sendiri Kak di rumah itu. Oke, luar biasa. Jadi sampai buat alat pull up sendiri, gitu ya. Nah, di rumah. Jadi artinya apa ya? Pandemi ini dilarang nih kemana-mana contoh. Nah, terus itu supaya makin sering nih. Nah, jadi nggak terbatas sama tempat, terus habis itu sama waktu. Nah, akhirnya membuat sendiri di rumah. Gitu kan dia. Siap, betul Kak. Nah, banyak yang nggak tahu juga nih tipsnya. Nah, ini ada tips dari Kak Sandi supaya bisa pull up nih. Ya, jadi pakai apa tadi? Pakai per ya? Apa gimana? Siap. Jadi pakai kayak karet ban gitu Kak. Oke. Jadi untuk alat bantu waktu kita Naik. tarik badan kita itu. Oh, jadi teman-teman bisa cari ya alat bantu pull up, bentuknya seperti pegas atau per. Jadi untuk memudahkan ketika naik, gitu ya Kak Sandi ya. Siap, betul Kak. Pelan, lama-lama ringan, yang penting gerakannya dulu, nanti kemudian dicopot pernya, jadi udah bisa, gitu ya Kak Sandi ya. Siap, betul Kak. Oke, yang tadinya awalnya 1, ya kan pull up, kemudian pada saat tes dapat berapa Kak Sandi? Siap, 16 Kak. Luar biasa, meningkat drastis. Kita kalau udah dinilai udah 90 lebih ya untuk kategori pull up dapat 16. Mantap. Nah, ini juga sama ya, artinya nggak menghambat Kak Sandi. Jadi walaupun pandemi tetap latihan. Nah, tadi terus habis itu ada lari 12 menit. Pakainya jumlah putaran apa meter waktu itu? Ingat nggak Kak Sandi dapat berapa?
Eh, izin untuk Sandi itu dapat 2.725 meter. Oke, 2.700 sudah bagus teman-teman ya. Artinya kalau misalnya satu lingkaran itu 400, kalau untuk cowok 6 kali 400 ya kan. Nah, 2.400 sudah bagus. Nah, ini Kak Sandi di angka 2.700 ya. Terus habis itu push up dapat berapa Kak Sandi? Biar ada gambaran. Siap, untuk push up Sandi dapat 45, Kak. Wah, luar biasa. Nah, jadi untuk 40 itu udah bagus. Nah, Kak Sandi dapat 45. Sit up dapat berapa Kak Sandi? Siap, untuk sit up 50, Kak. Wah, luar biasa. Ini teman-teman udah tinggi banget teman-teman. Jadi 40 udah bagus, ini 50. Kalau lari dikasih tahu nggak? Lari yang angka 8 dapat berapa detiknya? Oh, dikasih tahu juga, Kak. 18, 17. Sandi dapat 18 detik. Oke, itu udah bagus teman-teman, 18 detik. Dan akhirnya lolos, ditutup dengan pull up ya, 16. Oke. Kemudian wawancara, ya kan? Wawancara. Wawancaranya itu ini ya gabung juga sama pengamatan fisik tadi ya dan keterampilan ya. Siap, digabung, Kak. Oke. Ini juga mirip dengan teman-teman yang sekolah kedinasan Poltekim dan Poltekim. Itu ada pengamatan fisik, keterampilan dan wawancara, gitu ya. Nah, jadi fisiknya dilihat gitu kan. Kemudian habis itu keterampilan, bakatnya apa, dijelaskan atau ditampilkan. Waktu itu Kak Sandi menampilkan apa? Siap, untuk keterampilannya Sandi nampilin bela diri pencak silat atau seninya. Oke, jadi Kak Sandi menampilkan bela diri ya khususnya di pencak silat. Terus habis itu apa lagi? PBB. PBB juga Sandi Diminta terampilin. ya. Oke, jadi diminta panitia untuk PBB dan Kak Sandi bisa. Jadi teman-teman juga harus persiapkan PBB-nya, peraturan baris berbaris ya. Oke. Terus diwawancara ya, diwawancara. Ini juga pas waktu di Bindo diajarkan tips wawancara, benar ya Kak Sandi ya? Siap, benar, Kak. Diajarin, Nah, Kak. ya jadi wawancara untuk memudahkan teman-teman, misalnya ditanyanya kenapa alasan mendaftar di Kemenkumham, terus habis itu menjelaskan biodata diri, ya, terus kelebihan kekurangan. Nah itu ada yang wawancara umumnya, kemudian ada wawancara yang khususnya juga gitu ya Kak Sandi ya. Siap, betul, Pak. Gitu. Artinya dikasih kasus kalau kayak gini gimana gitu ya Kak Sandi ya. Betul. Iya. Nah, oke, artinya Samapta udah, SKB udah, tinggal nunggu pengumuman. Betul ya? Siap, betul, Kak. Nah, pengumuman kelulusan. Seneng nggak pas waktu mendapatkan pengumuman lulus di CPNS Kemenkumham? Gimana tuh perasaannya? Oh, jelas, alhamdulillah senang banget, Kak. Seneng Itu banget. lompat-lompat, Kak, satu rumah. Jadi bukan aja Sandi ya yang lompat, tapi satu rumah. Siap, Kak. Luar biasa. Nah, terus nggak disangka-sangka juga ya, San ya? Siap, betul, Kak. Iya, artinya berjuang gitu ya. Terus itu bersyukur artinya lolos. Nah, ini juga teman-teman kakak ceritakan sedikit ya. Jadi Kak Sandi di sekolah kategorinya biasa-biasa aja, malah lebih jauh gitu ya kan dia. Tapi kalau di tempat les, nah kalau di tempat les ini supaya motivasi ke semua ya Kak Sandi ya, dia pada adik kelas. Jadi pas waktu di tempat les, Kak Sandi itu rajin belajar, artinya serius, walaupun hujan waktu itu tetap datang ya Kak Sandi ya. Siap, Kak. Walaupun hujan tetap datang. Terus habis itu walaupun ada keperluan tetap datang. Terus duduknya itu di tengah gitu kan, atau misalnya di depan gitu kan kalau kosong. Jadi Kak Dika ngeliat keseriusannya. Terus Pak Sandi itu termasuk yang ngikutin arahan dengan baik. Contoh dipelajari nih pelajaran IU nih, ya kan artinya yang ini nih soal-soal yang keluar gitu kan. Nah itu Pak Sandi bersemangat dan ingat gitu kan. Itu bahkan mungkin kalau misalnya apa ya, eh, walaupun ada sama-sama tugas gitu ya, tugas sekolah gitu kan, habis itu hari les bindo, bahkan waktu itu lagi ujian ya kan dia UTS atau UAS gitu ya. Siap, iya, Kak. Nah, jadi walaupun lagi UTS atau UAS gitu ya, Kak Sandi tetap les, tapi tetap sekolah juga gitu kan. Nah, jadi apa ya, dua-duanya itu Kak Sandi jalani. Nah, tapi alhamdulillah terbukti akhirnya lolos. Oke, salutlah sama Kak Sandi ini apa namanya perubahannya ya, artinya di tempat les juga. Nah, terus lebih kaget lagi tadi kan, jadi
belum tahu gitu kan kalau lolos gitu kan. Terus tiba-tiba Ted tahu posting ternyata Sandi lolos di CPNS Kemenkumham. Kakak termasuk senang ya kan, terus bangga ya kan. Iya gitu senang. Terus gini San, setelah lolos ya kan, setelah lolos itu ada apa aja? Artinya tahapannya atau misalnya alurnya itu gimana setelah lolos? Pemberkasan ya. Siap, pasti pemberkasan Kak. Oke, jadi kayak apa? Surat sehat gitu ya, surat bebas Surat narkoba. sehat. Betul. Oke, terus habis itu kemudian ada surat-surat lainnya yang harus dipenuhi yang diambil dari website Kemenkumham gitu kan dia. Betul Kak. Oke, kemudian setelah pemberkasan masuk kantor gitu kan Sandi. Betul. Betul. Nah, itu kebetulan untuk Sandi langsung penempatan. Siap, untuk angkatan Sandi langsung penempatan Kak. Oke, kalau angkatan-angkatan sebelumnya pertama orientasi dulu ya. Orientasi dulu satu angkatan di Kanwil Kak. Oke, yang dimaksud orientasi di sini artinya coba kerja di bagian ini, bagian ini, bagian ini, gitu ya Kak Sandi ya. Siap Kak. Kemudian baru ada pengumuman penempatan, betul ya? Siap, betul Kak. Oke, kemudian setelah penempatan ada diklat, ya. Diklat apa Kak Sandi? Siap, pelatihan dasar CPNS Kak. Oke, jadi ada diklat pelatihan dasar CPNS. Kalau waktu zaman Kadika namanya prajabatan, kalau sekarang diklat dasar CPNS. Jadi artinya teman-teman, untuk menjadi PNS, dari CPNS menjadi PNS, itu harus diklat dulu ya, diklat CPNS. Nah, oke. Nah, bagaimana Kak Sandi rasanya kerja di Kemenkumham? Alhamdulillah tentu senang ya Kak bisa Ya, kerja di salah satu kementerian yang ada di Indonesia ini, terus membanggakan orang tua juga. iya. Kak Dika juga termasuk bangga ya. Nah, terus ini CPNS Kemenkumham ini Sandi tahu nggak tahunnya Sandi itu banyak yang daftar, terus di tahun yang sekarang juga sama, termasuk pendaftar yang paling banyak Kak Sandi tahu nggak? Siap, justru karena Bindo inilah Kak Sandi jadi Ya, tahu tentang kedinasan, tentang dirasa lihat harus kemana sih nyari info ya tentang pendaftaran itu. siap siap benar. Jadi karena Bindo juga, dan Ya, Sandi juga tahu waktu angkatan Sandi itu yang daftar di DKI Jakarta sekitar 11.000 sampai 15.000 siap, orang Kak. luar biasa. Nah, yang tahun ini juga sama, baik yang sekolah kedinasannya maupun CPNS, -nya. Khususnya CPNS ya, CPNS itu yang pendaftar tuh banyak banget CPNS, termasuk yang terbesar ya, artinya pendaftar yang terbanyak gitu kan. CPNS Kemenkumham itu bisa sampai berapa? 500.000 kalau nggak salah ya, itu pendaftarnya tuh ya. Nah di Instagram video juga ada ya pernah apa jumlah peserta terbanyak di instansi, nanti teman-teman juga bisa cek di situ ya. Dan pasti ada sebuah kebanggaan tersendiri, rasa haru bisa lolos dari sekian banyak, sekian ratus ribu peserta gitu ya dia. Siap, pasti bangga Kak. Iya. Nah, oke, Kak Sandi, ini kita semangatin ada di kelas kita atau misalnya teman-teman kita yang sedang CPNS Kemenkumham. Oke, silakan Kak Sandi. Siap, untuk para pejuang NIP, Oke, terus berusaha, terus kerja keras. oke, Kerja keras nggak bakal mengkhianati hasil. Pandemi juga oke, bukan halangan. Pokoknya terus kerja keras. oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat, kerja keras, gitu ya. Pandemi bukan jadi halangan. Terbukti di tahunnya Kak Sandi, malah pas waktu tahunnya Kak Sandi itu tahun awal-awal pandemi ya kan, awal tahun pertama. Nah itu nggak apa ya, nggak mengikis lah gitu ya rasa rasa apa ya, rasa juangnya itu nanti terus malah berjuang gitu kan. Dimulai dari tadi yang pull up tadinya nggak bisa, terus habis itu sampai dibuat di rumah supaya bisa, kemudian juga SKD ya, akhirnya lolos. Oke, jadi teman-teman seperti itu pesan-pesan Kak Sandi, teman-teman tetap berjuang terus. Oke, Kak Sandi terakhir, makasih atas waktunya, makasih atas sharing-sharingnya, ya. Terus habis itu Kak Sandi, semoga karirnya bagus, mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah,
pas waktu di Indo kita berdoa semoga bisa dapet impian. Sekarang Kak Sandi udah dapet instansi yang diinginkan. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya artinya karirnya bagus, kakak doakan semoga karirnya bagus juga. Selamat juga udah bisa membuat orang tua bangga. Oke, lancar terus kerjanya. Dadah. Oke.